Halo sahabat Batas Kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini Adinda akan melanjutkan cerita yang berjudul Suami Miskin Karena Selingkuh. Untuk para pendengar setia Batas Kisah yang belum nonton part 1, 2 dan 3-nya, silahkan kunjungi linknya di deskripsi video ini. Biar makin seru, langsung saja ke ceritanya. Pada video kali ini, pembicara akan berperan sebagai Azam dan akan membacakan kisah Azam. Apakah benar kamu sudah pernah tidur bersama lelaki lain? Tanyaku kepada Ami, istri baruku, yang membuatku tergila-gila. Bahkan aku melupakan istri lamaku. Ami adalah sekretarisku di kantor. Setiap hari bertemu, Ami yang memakai pakaian seksi pun selalu menghantui pikiranku. Ditambah, sentuhan-sentuhan yang tidak sengaja kami lakukan selalu membuatku berdebar. Apalagi ketika Ami yang memakai pakaian sedikit membuka di bagian dada. Kalau menunduk, sudah dipastikan bisa membuatku langsung gelagapan. Karena tangan ini ingin bergerak sendiri ke arah yang sudahlah. Setiap hari kami selalu bertemu. Aku bahkan mulai mengajaknya makan siang bersama. Ami, apakah ada yang marah jika kita terus bersama? Tanyaku ketika sedang makan siang bersama. Nggak ada, Pak. Jawabnya. Mata Ami menandakan kalau dia pun suka terhadapku. Setelah makan siang itulah, aku berani mengajaknya pulang bersama. Ami tidak menolak, bahkan dengan sangat cepat dia langsung setuju. Dengan alasan lembur kepada Tika, istriku, aku membawa Ami untuk jalan-jalan. Pilihlah apa yang kamu inginkan. Ucapku kepada Ami ketika melihatnya begitu tertarik pada sebuah tas yang tentunya memiliki harga mahal. Serius, Pak? Tanya Ami dengan mata berbinar. Jangan panggil Pak. Ini di luar jam kerja. Tuturku. Ami menatapku lalu tersenyum. Baiklah, Mas. Ucapnya. Ami begitu paham apa yang aku maksud dan inginkan. Panggilan Mas darinya mampu membuatku lupa pada hal lain. Kamu lapar? Tanyaku pada Ami. Sedikit. Ucapnya begitu imut. Aku membawa Ami makan di restoran ternama. Tempat yang tidak pernah aku membawa Tika untuk makan di sini. Enak? Tanyaku ketika melihat Ami begitu lahap makan. Ami mengangguk. Setelah selesai makan, aku langsung membawa Ami ke sebuah hotel. Bukannya menolak. Ami bahkan bergelayut mesra di lenganku saat berjalan. Maka, bagaimana bisa aku menolak hal yang sangat didambakan banyak orang ini? Semalaman bermain bersama Ami, membuatku bahkan selalu ingin lagi dan lagi. Setiap 2 hari sekali aku selalu nginap di penginapan bersama Ami. Karena keseringan, akhirnya aku dan Ami menyewa kos-kosan yang memiliki fasilitas lengkap, agar tidak mudah terlacak. Hubunganku dan Ami semakin hari semakin dalam. Hanya saja, kami menjaga agar jangan sampai hamil. Semakin lama, mungkin Tika semakin curiga. Hingga ketika aku berpamitan untuk keluar kota, Tika datang ke kantor. Sialnya, dia bertemu Ibu Mida, direktur utama perusahaan. Aku hanya bisa pasrah, karena sudah pasti akan ketahuan. Aku hanya tinggal mencari alasan agar tidak dipecat. Sebelum berangkat, aku bahkan mengklaim asuransi, lalu meminjam sejumlah uang dan memakai uang perusahaan. Tak hanya itu, beberapa aset berhasil aku gelapkan bersama Ami. Aku semakin yakin kalau hubunganku dan Ami sudah ketahuan karena kami yang disuruh pulang dengan segera. Tak hanya itu, fasilitas dan tiket pesawat pun harus kami tanggung sendiri. Baru awal saja aku sudah begitu susah. Ibuku mengetahui hubunganku dan Ami, karena aku pernah membawa Ami ke rumah. Bahkan ibu menyuruh kami bermalam di rumah yang adalah pemberian Tika. Karena dukungan ibu, aku semakin tidak merasa bersalah kepada Tika. Toh memang dia tidak bisa memberiku keturunan. Baru saja aku sampai dan menuju rumah. Ternyata rumahku sudah kosong. Mas, kursi pun tidak ada di sini. Tanya Ami jengkel. Jangankan kursi, bohlam saja tidak ada. Tika benar-benar mengosongkan rumah hingga ke hal-hal kecil sekalipun. Mas,
Aku mau buang air kecil, pinta Ami. Aku membimbing Ami ke WC, tapi ternyata air di bak mandi sudah kosong, dan mesin air pun sudah tidak ada. Tika benar-benar menguji kesabaranku. Mau tak mau, aku akhirnya menuju ke rumah ibuku. Semua telah habis, Tika mengambil semuanya. Tak ada yang bisa aku gunakan, yang ada justru aku diturunkan jabatan. Ami pun seperti itu di kantor. Aku seperti terjun bebas, tanpa bisa memegang di ranting atau apapun untuk bertahan. Tika begitu hebat menghabiskan semuanya. Bahkan dulu aku sering membelanjakan Ami. Sekarang, justru Amilah yang membiayaiku. Aku pun baru tahu, kalau ibu kandung Ami memiliki perusahaan. Tapi, baru saja aku ingin gabung. Perusahaan itu runtuh. Pelakunya, Tika dan Ibu Mida sialan itu. Kesialan belum berakhir. Karena, masih banyak lagi berikutnya. Ibu bahkan jatuh sakit hingga meninggal karena perbuatan Tika yang memperlihatkan bapak tiriku berselingkuh dengan Ibu Melinda. Ibu menyesal sudah mendukungmu dan Ami. Ucap ibu pelan. Tapi, aku paham setiap ucapannya. Aku diam. Kamu akan menyesal, Azam, karena Tika adalah perempuan baik dan hebat. Ucap ibu lagi. Aku hanya memandangi ibu dengan keadaannya yang semakin memprihatinkan. Bu, berhentilah mengucapkan omong kosong, karena Tika tidak akan bisa menghancurkanku. Jawabku lalu meninggalkan ibu. Aku menghubungi Tika karena ibu minta bertemu dengannya. Mas, kalau kamu mendapatkan harta gonoginimu, kita bisa mendirikan kembali Melinda Group. Lalu, kita akan menghancurkan Mida dan Tika. Ucap Ami dengan senangnya. Tika sudah memberitahukan bagaimana Ami sebenarnya. Ami menatapku tajam karena aku bertanya tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh Tika. Kalau iya, kenapa emang? Tanya Ami menantangku. Plah, berani kamu berteriak di depanku? Kamu ingin aku merobek mulutmu? Bentakku kepada Ami. Kamu keterlaluan. Aku hidup susah karenamu. Teriak Ami. Hahaha, justru aku yang hidup susah karenamu. Sekarang, uangku sudah habis, dan kamu yang akan mencari uang untukku. Seruku sambil mencekik lehernya hingga dia susah bernapas. Persidanganku dan Tika sudah selesai. Hatiku panas, melihat Tika yang begitu dekat dengan pengacaranya. Bagaimana bisa Tika mendapatkan orang yang lebih ganteng dariku? Ditambah, semua uang pembagian gonogini langsung habis karena harus membayar hutang dan kerugian kantor. Aku lebih memilih membayar daripada harus masuk ke dalam penjara. Setelah semua uang habis, aku baru ingat kalau Tika memberitahukan jika Ami sudah pernah tidur bersama laki-laki lain. Padahal dia mengaku baru pertama kali denganku. Ami langsung berusaha bernapas ketika aku melepaskan cekikanku. Ingat, kamu harus mencari uang untukku. Seruku lagi. Lalu meninggalkan Ami di kontrakan kami yang sangat sempit ini, menguncinya di dalam. Lalu, memikirkan cara mendapatkan uang darinya. Cepat kamu temui temanku di alamat ini. Pesanku sambil memberikan alamat kepada Ami. Untuk apa, Mas? Tanyanya. Gak usah banyak tanya. Nanti kita bertemu di sana. Jangan lupa dandan yang cantik. Aku tidak ingin kamu membuatku malu. Balesku. Tapi, katakan dulu. Untuk apa, Mas? Ami terus bertanya seolah tahu rencanaku. Kamu tidak perlu tahu. Pokoknya aku menunggumu. Jangan terlambat. Balasku dan langsung menyimpan ponselku. Aku terus memantau Tika di perumahan kantor. Tapi, sepertinya dia akan pindah. Karena sekarang dia sedang menggangkut barang-barangnya. Kamu mau pindah, Tik? Tanyaku yang tidak bisa tahan untuk tidak menghampirinya. Bukan urusanmu, Mas. Jawabnya. Aku hanya bertanya dan seharusnya kamu menjawab. Ucapku. Kamu bukan lagi orang yang harus aku dengarkan dan patuhi, Mas. Jawab Tika dan membuatku sadar. Kalau status kita memang sudah berbeda sekarang. Sejujurnya aku menyesal. Karena bercerai dari Tika, hidupku menjadi hancur seperti ini. Benar kata orang, Tika adalah berlian, yang membuatku bodoh karena melepasnya. Karena Tika terus tidak memperhatikanku, sehingga
Aku memilih pergi. Lebih baik aku pergi daripada di sini hanya dianggap sebagai patung. Dari semua barang yang diangkut oleh Tika tidak ada satupun barang yang selama dia masih bersamaku. Apakah mungkin Tika sudah membuang semuanya? Karena perut sudah sangat lapar, sehingga aku pergi ke rumah Om Mendi, adik ibu yang paling dekat dari sini. Dulu, ibu sering membantu Om Hendy masalah keuangan. "Mau apa kamu kemari?" tanya Om Hendy ketika aku baru saja duduk di rumahnya. "Loh Om, aku kan baru datang," jawabku menahan marah. Dulu, Om Hendy akan datang memelas ke rumah. "Aku sibuk, jangan menggangguku," jawab Om Hendy. Aku menatapnya tajam. "Bukannya Om selalu menggangguku ketika aku sibuk? Dahulu, apa Om lupa? Rumah ini pun karena kebaikan dariku," tuturku. Wajah Om Hendy langsung berubah. "Beraninya kamu lupa. Kalau sekarang kamu sudah miskin, tidak pantas untuk berkata seperti itu kepadaku," bentak Om Hendy sambil melempari uang Rp20.000 ke wajahku. "Jika dulu aku tidak membantumu, aku pastikan sekarang kamu adalah orang termiskin," jawabku. "Pergi kamu dari sini sebelum aku memanggil polisi," seru Om Hendy. "Baik, aku akan pergi, tapi ingat, aku akan membuatmu kehilangan semuanya," seruku lalu angkat kaki dari rumah Om Hendy. "Sekarang aku pergi, tapi aku akan kembali untuk mengambilnya." Saat aku berada di atas, semua orang datang dan mengaku sebagai saudara. Mereka begitu mengeluk-elukanku dan keluarga. Mereka bahkan sering mengirimi kami bahan makanan sebagai cara untuk mengambil wajah, agar terlihat baik dan paling baik. Dan sekarang, saat aku sedang kesusahan, jangankan saudara, mengaku kenal saja tidak ada yang melakukannya. Semua orang seolah tidak mengenalku sama sekali, bahkan untuk menatapku saja mereka enggan, apalagi menyapa dan memberikan bantuan. Aku begitu menyesal telah selingkuh, sehingga hidupku seperti orang yang hina seperti ini. Karena aku masih belum mendapatkan apa-apa, aku menuju ke rumah temanku, yang dulunya adalah tetangga, yang pernah kuberikan pinjaman, tepatnya Tika yang memberikan, tapi sampai sekarang tidak pernah ada gantinya. Aku menekan bel dan memanggil namanya. "Hario, ini aku," teriakku. Pintu rumahnya terbuka. Hario dan istrinya pun keluar dari rumahnya. "Ada apa kamu kemari?" tanya Hario sinis. "Aku butuh bantuanmu, Har," ucapku yang bahkan tidak dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. "Bantuan apa?" tanya Hario. "Aku ingin meminta kembali uang yang kalian pinjam tempo hari. Aku butuh," tuturku. "Halah, yang menjaminkan Mbak Tika, bukan kamu. Kenapa kamu yang menagih? Mbak Tika aja nggak pernah. Jangan sok mengaku deh kamu, kan kalian sudah bercerai," jawab istri Hario dengan sinis. "Tika tidak menagih karena dia pikir aku sudah menagihnya," jawabku mencoba bersabar. Mobil Honda Jazz merah terparkir di garasi Hario. Dulu, dia belum mempunyai mobil saat berhutang kepada Tika. "Halah, hanya hutang gitu aja kamu tagih, dasar miskin," sela istri Hario yang membuat darahku seolah mendidih. "Apa maksud kalian?" tanyaku. "Kamu itu miskin. Miskin sampai nagih hutang. Sudah sana, jangan mengganggu waktu kami, pergi," teriak Hario dan membuatku sudah tidak tahan lagi. "Sini kamu, Har, kita duel 1 lawan 1. Sini kamu," teriakku. Hario dan istrinya langsung masuk ke dalam rumah. Aku sudah sangat emosi, mencari apa yang ada di dekatku. Prang! Kaca mobil Hario pecah, karena aku lempar menggunakan batu. "Brengsek kamu Azam," teriak Hario yang keluar dari rumahnya lagi. "Anggap saja itu sebagai pembayaran hutang kalian," teriakku tertawa puas dan langsung menarik pedal gas. Hario terus berteriak mengumpat. Tapi apa peduli, itu bukan urusanku, yang penting hatiku puas. Setelah dari rumah Hario, aku segera pergi ke rumah Jaka, temanku yang akan bertemu denganku dan Ami. "Kamu sudah di mana?" tanyaku pada Ami. "Sebentar lagi aku sampai di rumah temanmu," jawab Ami.
Aku tersenyum puas melihat pesan Ami. Sebentar lagi, aku akan kaya, dan Ami akan mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, menipuku dan menjebakku, hingga aku harus bercerai dari Tika. Dengan cepat aku mengendarai motor ke rumah Jaka. Saat sampai, Ami juga baru saja sampai. Dengan pakaiannya yang memang pendek membuatku semakin bersemangat. Nah, gini dong, aku kan senang, ucapku menggandeng Ami. Aku membawa Ami masuk ke dalam rumah Jaka yang sangat besar dan megah. Kami berdua disambut dengan sangat baik, diberikan makan dan minum sepuasnya. Hingga akhirnya tibalah waktu Jaka untuk membayarku. 15 juta, kubayar langsung, tanpa menyicil. Ucap Jaka memberikan uang kepadaku. Ami menatapku heran. Uang pembayaran apa, Mas? Tanya Ami ketika aku mengambil uang tersebut dan bersiap untuk pergi. Uang pembayaran dirimu, mulai sekarang, kamu adalah milik Jaka. Jadi, silakan layani dia, jawabku tertawa. Lalu bergegas pergi dari rumah Jaka, sedangkan Ami terus berteriak meminta tolong dan memanggilku kembali. Rasanya aku sudah sangat muak kepada Ami, dan sudah sewajarnya jika aku menjual Ami kepada Jaka. Jaka mengidap HIV/AIDS, sehingga dia berani membayar Ami dengan harga lumayan untukku, agar dia bisa memuaskan nafsunya. Jika beruntung, Ami akan bisa bertahan hidup bersamanya. Sekarang, waktunya aku bersenang-senang. Bangun, bangun. Suara seorang lelaki membangunkanku. Tubuhku rasanya sangat lelah, sehingga tertidur di emperan jalan, setelah semalam habis bersenang-senang dengan wanita yang kubayar di klub. Uangku. Mana uangku? Mana uangku? Mana uangku? Aku yang baru saja bangun sangat terkejut karena uangku sudah tidak ada. Tasku hilang. Mana uangku? Tanyaku pada orang yang membangunkanku. Uang apa? Tidak ada uangmu di sini. Sudah sana, pergi. Teriak orang tersebut sambil mendorongku hingga tersungkur. Aku mencoba kembali mengingat. Kemana uangku? Apakah jatuh? Atau tertinggal di klub semalam? Karena mabuk dan asik bersama perempuan itu, aku jadi lupa semuanya. Dengan perlahan aku berdiri, walaupun tubuhku rasanya lemas. Tapi, karena sudah diusir aku pun harus bergegas pergi. Perut keroncongan. Aku ditipu dan uangku dicuri. Kemana aku akan pergi? Rasanya begitu sial hari ini, hingga aku tidak bisa membeli walau hanya segelas air. Karena sudah sangat lapar dan haus, maka aku mencoba untuk mengemis, berbaring di tepi jalan, membengkokkan tanganku seolah menjadi orang yang cacat. Pak, minta, Pak, lapar, Pak. Ucapku memelas saat ada orang yang lewat. Terik matahari semakin menyengat dan membuat kulitku rasanya terbakar. Loh, Azam? Kamu Azam kan? Tiba-tiba ada orang yang menegurku. Aku menoleh melihat siapa yang memanggilku. Ternyata beberapa orang teman SMA-ku. Kamu Azam, kan? Tanya mereka Iyagi sambil memegang pundakku. Betapa malunya aku. Kalian salah orang. Seruku sambil berusaha kabur. Gak mungkin salah orang. Tahi lalatmu ini sangat jelas kok. Kamu Azam, kenapa? Sudah melarat ya? Kasihan banget hidupmu sekarang. Dulu kamu suka menghina dan mempermainkan teman-teman. Sekarang kamu justru menjadi pengemis? Kasihan. Nih, aku berikan uang kepadamu. Ucap Susan, seorang perempuan yang aku tolak saat SMA, sambil memberiku uang koin Rp2.000. Apa-apaan kamu? Jangan suka menghina orang. Seruku menahan tangan Susan. Loh, kamu lupa? Siapa yang suka menghina orang? Kamu lupa bagaimana kamu menghinaku dulu? Sekarang kamu tidak mau dihina? Oh, tidak bisa Azam. Semua yang kamu perbuat harus kamu dapatkan. Jawab Susan sambil menepis tanganku dengan kasar. Aku menatap mereka semua yang memandangiku dengan tatapan meremehkan. Untung saja dulu kamu menolakku, hingga hidupku tidak seburuk nasibmu. Kalau tidak, bisa jadi aku akan miskin sepertimu. Seru Susan sambil melipat kedua tangannya di dada. Mau apa kalian di sini? Pergi, pergi dari sini.
Teriakku emosi. Mereka semua tertawa puas melihatku. Bahkan mereka memotretku. Akan lucu kalau foto ini terpajang ketika reuni sekolah nanti, ucap Susan sambil tertawa. Aku tidak bisa tahan lagi. Segera aku mengambil ponsel mereka dan membantingnya. Lalu segera kabur. Aku dengan cepat berlari, berbelok di beberapa gang. Terlihat dari penampilan mereka. Tentu mereka orang yang sibuk jadi tidak akan mengejarku sampai jauh. Rasanya puas telah menghancurkan ponsel Susan. Tak hanya itu, aku berhasil merampas uang Rp100.000 dari tangan Susan. Uang ini akan aku gunakan untuk makan dan untuk rumah Om Hendy. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Motorku pun dicuri. Untuk melapor aku tidak punya biaya. Ah, kenapa aku begitu sial seperti ini? Hanya karena pisah dari Tika? Apakah ini adalah kutukan? Hidup di jalanan rasanya tidak enak. Sehingga aku memutuskan melakukan sesuatu agar aku bisa mendapatkan tempat tinggal yang gratis, makan gratis, minimal tidak terlunta-lunta seperti ini. Setelah mengisi perut yang keroncongan, aku segera ke SPBU, mencari bensin. Aku tahu tempat tujuanku, dan aku tahu bagaimana agar aku tidak perlu bekerja untuk makan. Dengan bermodalkan bensin sebotol, macis, aku berjalan menuju rumah Om Hendy. Sudah kubilang aku akan datang kembali untuk mengambil semuanya. Sangat jauh aku berjalan, hingga kakiku melepuh. Tapi, aku tidak memedulikannya. Dalam pikiranku adalah bagaimana membuat Om Hendy menderita dan frustasi. Kakiku sudah sangat lelah ketika akhirnya sampai juga di rumah Om Hendy. Rumah itu sepi. Aku mencoba tanya kepada tetangga. Mereka berkata kalau Om Hendy dan keluarganya sedang liburan, dan baru saja berangkat. Tidak ada satu orang pun di dalam rumah itu. Kesempatan yang bagus. Aku masuk ke halaman rumah Om Hendy, mencari ranting, kain dan apapun yang mudah terbakar. Lalu, menyirami bensin tersebut hingga ke pintu rumah Om Hendy. Api mulai menyala. Aku puas melihat hal ini. Asap mulai mengepul, dan beberapa orang tetangga pun panik. Mereka saling memanggil. Kebakaran! Kebakaran! Tetangga Om Hendy sangat panik. Mereka kesana kemari menyirami dengan air seadanya. Di tengah banyak orang, aku melihat pintu sudah terbuka, dan aku segera melompat masuk. Di dalam rumah asap begitu tebal sehingga membuatku batuk. Tapi, aku tetap berusaha mencapai kamar Om Hendy. Aku tahu di mana ia letaknya karena pernah kemari. Kamar Om Hendy belum kemasukan api. Sehingga aku segera membongkar kamar itu. Beruntung lemarinya tidak terkunci. Ada satu buah kotak perhiasan. Di dalamnya ada sebuah kalung emas. Dengan cepat aku mengambilnya dan membiarkan kotaknya hangus terbakar nantinya. Saat aku keluar, orang-orang tetap sibuk. Tidak ada yang memperhatikanku. Mereka sibuk menyirami rumah Om Hendy agar apinya padam. Kali ini, aku mengambil semua yang dimiliki Om Hendy dengan membakarnya. Om Hendy dan keluarganya tentu akan miskin lagi. Rumah Om Hendy akhirnya hangus terbakar. Aku begitu puas melihatnya. Om Hendy yang baru datang pun histeris. Dia menangis di depan puing rumahnya bersama istrinya. Aku tertawa. Lalu, berjalan menuju kantor polisi. Apa yang aku dapatkan dari rumah Om Hendy ku simpan. Dan akan aku pergunakan jika aku keluar dari penjara. Di kantor polisi aku mengakui, kalau tidak sengaja membakar rumah tersebut, tidak sengaja memercikan api, karena merokok, sedangkan bensin itu tumpah karena aku menyenggolnya. Aku akui jika aku membawa bensin, untuk meminjam motor Om Hendy. Aku ditahan. Om Hendy dan keluarganya datang ke kantor polisi, memarahiku bahkan mau memukulku. Om, aku mengambil semuanya. Sekarang, Om miskin. Teriakku sambil tertawa puas. Aku dibawa masuk kembali ke dalam sel. Sekarang, aku di sini. Bahkan tadi pagi, aku disiksa oleh tahanan Niayen. Aku tidak yakin akan bisa bertahan hidup di sini. Itulah tadi kisah Azam yang harus berakhir di dalam penjara. Sekarang, kita kembali ke tokoh pertama lagi, yaitu Tika. C yang mau ketemu Camer. Ucap Mida saat bertemu denganku di rumah Pak Arul. Ngapain kamu di sini? Tanyaku. Makan gratis.
Jawab Mida seenaknya. Aku membelalakkan mata melihatnya. Hahaha, mau ketemu calon ipar. Jawab Mida lagi. Kali ini mengerutkan alis. Oh yah, tahu nggak, Arul ini kagak pernah bawa perempuan bertamu seperti ini. Baru kamu orang pertama, ucap Mida. Apa iya? Tanyaku spontan. Acie, tuh pipi kenapa? Merah gitu. Ucap Mida lagi sambil mencolek pipiku. Ah enggak, biasa aja. Jawabku mencoba menenangkan debar di dada. Kagak usah disembunyikan. Wong dari tadi aku dengar. Ucap Mida Iyagi. Diam enggak, Mid? Jangan bikin aku salting ah. Ucapku. Lah, baru aku sendiri loh. Nanti kamu lihat bagaimana keluargaku. Ucap Mida sambil menggandeng tanganku masuk. Kan kalian belum bisa bergandengan. Jadi, aku aja dulu yang gandeng. Ujar Mida sambil terus menggodaku dan Arul. Saat masuk ke dalam, kakiku sempat terhenti untuk melangkah. Karena di ruang tamu, sudah ada banyak orang. Assalamualaikum. Ucapku saat akan masuk. Waalaikumsalam. Oh jadi ini? Ih pantes Arul serius ih. Cantik. Pasti orangnya baik juga. Arul pintar nyari calon istri. Ucap salah seorang dari mereka. Calon istri? Sejak kapan? Aku melihat ke arah Pak Arul yang tetap santai. Masuk dong, jangan diam di situ. Ucap salah seorang lagi yang berdiri dan menghampiri kami. Mida yang tadinya berdiri di sampingku, kini berjalan mendekati keluarganya. Mungkin, karena aku belum kenalan. Ehem, Pak Arul mendehem dari sampingku. Lalu, sedetik berikutnya, tanganku sudah ada dalam genggamannya. Spontan aku berucap seperti itu. Cie calon pengantin. Ucap yang lainnya. Calon pengantin? Siapa? Seorang ibu menghampiri kami. Mari, enduk, silakan masuk. Ucapnya dan langsung merangkulku berjalan. Aku mengikuti langkah ibu tersebut. Kenalkan, aku ibunya Arul. Ucap ibu tersebut. Oh iya, Tante, aku Sartika. Jawabku sambil mencium punggung tangan perempuan yang begitu ramah itu. Selamat datang ke rumah. Semoga kamu bisa betah. Ucap lembut perempuan itu. Iya, Tante. Jawabku. Kami semua berkumpul di meja makan. Kamu jangan sungkan. Kami adalah keluarga barumu. Ucap ibu-ibu yang lain. Aku hanya mengangguk. Saat akan makan, tiba-tiba aku ingat Tupperware yang sudah aku siapkan. Astaga. Aku lupa, aku pamit sebentar. Ucapku berpamitan lalu segera masuk ke mobil. Aduh. Suara seperti seseorang terjatuh terdengar. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku. Aku baik-baik saja, kakak iparku yang cantik. Ucap wanita yang baru saja terjatuh itu. Ternyata adiknya Pak Arul yang kemarin dia bawa saat akan ke persidangan. Kok kakak ipar? Tanyaku sambil mengambil Tupperware dari mobil. Jadi, si Abang Arul itu belum menyatakan cinta. Cinta? Tanyaku mengulang. Susah ya, kalau bicara sama orang dewasa. Sudah yuk masuk. Ajak adik Pak Arul tersebut. Aku masuk lagi ke dalam rumah. Ini Tupperware milik Tante. Dan ini, kebetulan aku memesan. Jadi sekalian. Ucapku memberikan parsel Tupperware tersebut. Sah. Pokoknya sah jadi menantuku. Seru ibu Pak Arul dan langsung membuatku terbelalak. Kami makan malam bersama, hingga saat selesai, Pak Arul memanggilku menuju ke arah samping rumahnya. Tika, dari awal, aku sering memerhatikanmu, bahkan tidak kamu ketahui, aku mencintaimu. Sejak pertama kali melihatmu, hanya saja aku masih tahu diri ketika kalian belum bercerai, dan sekarang, aku ingin memberanikan diri, memintamu untuk menjadi pendamping hidupku, menjadi perempuan yang akan menjadi ratu dalam rumahku. Apakah kamu bersedia? Tiba-tiba Pak Arul berlutut di hadapanku. Astaga, kenapa lututku gemetar? Kamu serius? Tanyaku. Sangat serius. Jawab Pak Arul. Aku menatap lelaki yang bahkan tidak pernah menunjukkan bahwa dia menyukaiku. Aku seorang janda. Ucapku lagi. Aku sangat tahu itu. Bahkan aku yang mengurusnya. Jawab Arul.
Bagaimana sama keluargamu? Tanyaku. Kami pun sangat mengetahui itu. Tiba-tiba suara ramai menjawab pertanyaanku. Bagi Arul, dia tidak ingin berpacaran. Karena itu dia tidak pernah mendekati perempuan sebelum ini. Dia ingin mencari istri, bukan pacar katanya. Terang ibunya Arul. Aku menatap lagi lelaki yang masih bersimpuh di depanku dengan sebuah cincin di tangannya. Insya Allah, aku siap, jawabku. Semua orang di situ bersorak. Mereka saling memeluk satu sama lain. Cincin dipakaikan Arul di tanganku. Berikutnya, tinggal memperkenalkan Mas Arul kepada kedua orang tuaku. Jika memang Allah berkehendak, aku dan Mas Arul tidak akan menunda lama untuk ijab kabul. Setelah malam itu, Mas Arul langsung menemui kedua orang tuaku, meminta restu dan memberitahukan jika keluarganya akan segera datang melamar. Bagaimana bisa aku menolak seseorang yang begitu menunjukkan keseriusannya? Arul tidak main-main dengan ucapannya. Dia segera melamarku. Acara lamaran yang cukup besar karena diadakan di sebuah gedung. Aku memakai semua uang tabunganku selama ini. Jadi, kamu jangan menolak ya. Ucap Mas Arul ketika aku tidak mau mengadakan acara yang besar. Keluargaku maupun keluarga Mas Arul sangat mudah akrab. Selama acara berlangsung, mereka bahkan bernyanyi bersama, tidak ada mecanggungan, dan itu membuatku sangat bahagia. Aku tidak ingin membandingkan keluarga Mas Azam dan keluarga Mas Arul, karena semua ini adalah takdir yang memang sudah tertulis untukku. Setiap hari aku dan Mas Arul bertemu, membicarakan persiapan pernikahan kami, dan setiap pertemuan membuatku semakin kagum kepadanya. Bagaimana kebaikan dan lembutnya Mas Arul memperlakukanku. Bagaimana dia menghormati siapapun lawan bicaranya, tidak memandang status sosial ataupun pekerjaannya orang tersebut. Sesuai keputusan kedua keluarga, acara pernikahan akan segera dilaksanakan 3 minggu lagi, karena itulah persiapan segera dilakukan. Tika, Arul, Tika segera kemari. Ucap Mida melalui ponsel yang membuatku begitu kaget. Ada apa sama Mas Arul? Tanyaku yang jadi panik. Kemari Tika, di rumah Arul, ucap Mida lagi. Aku langsung memutuskan panggilan tersebut, dan langsung menuju rumah Mas entah apa yang sedang terjadi. Tapi, Mida begitu panik. Ya Allah, jaga dia. Apa yang sedang terjadi? Sepanjang jalan aku terus berdoa, agar Allah menjaga Mas Arul. Aku begitu panik, takut jika sesuatu terjadi kepada Mas Arul. Aku sudah pernah kehilangan. Dan sekarang, aku tidak ingin kehilangan lagi. Aku mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, berharap agar bisa secepatnya sampai. Saat sampai di rumah Mas Arul, aku semakin panik, karena rumah itu ramai. Apa yang terjadi? Dengan setengah berlari aku masuk ke dalam. Surprise! Teriakan serentak membuatku kaget. Astaga, ada orang tuaku juga. Ternyata Mas Arul sengaja menyiapkan acara ini untukku, karena hari ini adalah ulang tahunku. Begitu banyak hadiah, banyak doa, dan banyak harapan yang disampaikan. Ah, kamu bikin kaget saja, ucapku kepada Mida sambil memukul lengannya. Lah, kan aku bilangannya, Arul aja, gak bilang yang macam-macam apalagi nyumpahin. Benar dong aku, ucap Mida. Benar juga. Mida tidak menyebut aneh-aneh, dia hanya bilang Arul aja. Astaga, aku yang terlewat panik. Mas Arul begitu memperlakukanku dengan istimewa, sampai aku merasa kalau aku adalah perempuan yang sangat beruntung. Menurut Mida, Mas Arul menyiapkan acara kejutan ini atas inisiatif sendiri, karena Mida pun tidak tahu tanggal lahirku. Terima kasih, Mas. Ucapku saat duduk bersama Mas Arul. Aku mencintaimu, bahkan lebih dari apa yang kamu pikirkan, ucap Mas Arul. Aku tahu, jawabku. Loh, bukannya harusnya bilang, aku juga mencintaimu. Tanya Mas Arul dengan mimik wajah yang sangat lucu. Nanti aja kalau itu, jawabku tertawa. Mas Arul begitu gemas, hingga mencubit pipiku. Persiapan pernikahan kami sudah sampai 90%. Itu semua kami berdua yang mengurus langsung. Jika ada selisih paham, maka Mas Arul akan mengalah,
dan bertanya dengan sangat lembut kepadaku. Kamu sudah pernah merasakan pahit manisnya pernikahan, sedangkan Arul belum pernah sama sekali. Jadikan apa yang pernah kamu lalui sebagai pelajaran, agar rumah tangga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Perceraianmu dengan mantan suamimu tentu adalah kesalahan kalian berdua, walaupun kesalahan yang terbesar dilakukan oleh mantan suamimu. Tapi, pasti ada sedikit andil darimu juga. Terkadang kita tidak merasa bahwa kita sedang melakukan kesalahan. Kita tidak menyadari bahwa sikap yang menurut kita biasa sudah membuat hati pasangan kita terluka dan kecewa. Nenek adalah nenek kandungmu, dan sudah selayaknya tidak membenarkan apa yang kamu lakukan. Nenek mencoba melihat dari semua sisi, karena memang perceraian akan terjadi, karena kesalahan dari sepasang suami istri. Tidak ada yang sempurna, sama sepertimu dan mantan suamimu. Jadi di rumah tangga yang ini, jadikanlah rumah tangga yang sempurna sesuai versimu dan calon suamimu. Nasihat nenek ketika membantuku membereskan kamar yang akan dijadikan sebagai kamar pengantin. Aku tahu, memang benar apa yang dikatakan oleh nenek, karena ini adalah kesalahan kami berdua dan aku akan berusaha agar tidak terjadi di pernikahanku kali ini. Aku ingin Mas Arul adalah jodohku yang sebenarnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mas Arul adalah orang baik, bahkan sangat baik. Maka, aku pun seharusnya semakin memperbaiki diri, agar bisa menjadi pendamping yang terbaik untuknya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, pernikahanku dan Mas Arul. Kebaya putih yang dipesankan oleh Mas Arul membuatku tampil cantik saat ijab kabul. Dengan lantang, Mas Arul membaca ijab kabul. Air matanya luruh ketika aku mencium punggung tangannya untuk pertama kali. Untuk yang kedua kalinya, dan insya Allah yang terakhir kali, aku menyandang status sebagai seorang istri. Pernikahan yang begitu hikmat, keharuan, kebahagiaan semuanya bercampur. Aku dan Mas Arul pun merasakan itu semua. Pernikahan sejatinya adalah bersatunya dua insan, untuk saling melengkapi, memperbaiki diri, saling menuntun hingga menuju surga Allah. Setiap orang berharap, agar kelak bisa bersama pasangan di surga Allah nanti. 2 tahun berlalu, kini, kandunganku sudah berusia 7 bulan, dan kabar tentang Mas Azam pun terdengar. Ada 2 orang petugas datang ke rumah, mengatakan jika Mas Azam sedang dirawat, dan memintaku untuk datang. Mungkin saja ada yang ingin dia sampaikan, kita datanglah. Ucap Mas Arul ketika aku berkata tidak akan datang menemui Mas Azam. Dorongan Mas Arul yang begitu tulus membuatku mengiyakan untuk bertemu Mas Azam. Perjalanan ke rumah sakit, Mas Arul terus menggenggam jemariku. Maafkanlah jika kamu mampu, sayang, ucap Mas Arul. Aku diam sejenak. Sudah, Mas, aku sudah memaafkannya, jawabku. Sepanjang perjalanan, Mas Arul terus mengajakku untuk berbicara, hingga kami sampai. Sesuai petunjuk, kami pun segera menemui Mas Azam. Tubuh kurus yang sedang berbaring. Dia membuka matanya ketika kami sampai. Mas Azam tersenyum, lalu dekat pelan mulai berbicara. Maafkan aku, ucapnya untuk pertama kali. Mas Arul terus menggenggam jemariku. Aku sudah memaafkanmu, Mas, ucapku. Tolong, ambil apa yang sudah kusimpan dan berikan kepada keluarga Om Hendy, ucap Mas Azam. Mas Azam lalu memberitahukan alamat di mana dia menyimpan beberapa benda. Katanya, tidak lama aku di rumah sakit, dan berpamitan pergi. Sudah selesai urusanku bersama Mas Azam. Setelah mendapatkan amanah, aku dan Mas Arul pun mencari apa yang dikatakan oleh Mas Azam. Benar saja, di sana ada kalung dan beberapa benda lainnya. Sesuai pesan, aku langsung bertemu dengan keluarga Om Hendy dan memberikan apa yang dititipkan oleh Mas Azam. Aku tidak bertanya dan mencari tahu lebih, karena menurutku itu semua bukan urusanku dan Mas Arul. Semenjak hari itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Mas Azam, apapun itu, dan hari ini, aku berjuang, melawan sakit, untuk melahirkan seorang bayi cantik. Maka nikmat Tuhan manakah yang bisa aku dustakan? Menjadi seorang istri dari Mas Arul,
lelaki yang begitu sabar dan lembut. Dan sekarang, aku menjadi seorang ibu. Betapa nikmat dari buah sabar. Aku, Sartika, bersaksi bahwa Tuhan selalu menghadirkan kebahagiaan ketika aku menjalani kata sabar dan ikhlas.